Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ISS 1. Di sini ada saya Oktavia Lestari dengan NPM 2201087. Kemudian ada rekan saya Angga Saputra dengan NPM 2201123. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 11 ISS 1 kami mengenai yaitu pengelolaan askep kegawat daruratan trauma abdomen. Untuk bab satunya, tinjauan teori yaitu mengenai pengertian. Pengertian trauma abdomen merupakan kerusakan atau cedera yang terjadi pada rongga abdomen sehingga mengakibatkan perubahan fisiologi yang berdampak pada gangguan metabolisme dan imunologi. Trauma merupakan penyebab kematian ketiga pada pasien usia di bawah 40 tahun. Kemudian untuk bab 2-nya yaitu ada laporan kasus. Yang pertama ada definisi. Definisi trauma abdomen merujuk pada cedera yang terjadi pada area perut yang melibatkan organ-organ internal seperti hati, ginjal, limpa, usus, dan pembuluh darah besar. Trauma ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh, kecelakaan fisik, atau cedera akibat senjata tajam atau tembak. Kemudian untuk etiologi, beberapa contoh etiologi trauma tajam meliputi yang pertama yaitu ada luka tembakan, luka tusuk, organ yang terkena, organ yang sering rusak dalam kasus trauma tajam adalah paru-paru, lambung, ginjal, dan mesenterium. Kemudian untuk contoh etiologis trauma tumpulnya yaitu yang pertama ada kecelakaan lalu lintas, jatuh, kemudian ada tenaga kompresi eksternal seperti hantaman langsung atau sabuk pengaman yang salah dalam dapat menyebabkan ruptur organ berongga atau padat. Kemudian yang terakhir itu ada deselerasi cepat yang terjadi dalam kecelakaan dapat menyebabkan klien terlempar ke depan dan ruptur kapsul klien. Kemudian, kemudian untuk manifestasi klinisnya yaitu yang pertama nyeri abdomen, pembengkakan atau perdarahan, tanda-tanda peritonitis, hematuria atau hematemesis, sianosis atau pucat, hipotensi dan takikardi, perubahan pada fungsi organ, kemudian yang terakhir cairan atau udara pada rongga abdomen. Kemudian untuk penata laksanaannya yaitu yang pertama ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan manajemen. Nah, kemudian asuhan keperawatan yang mungkin muncul yaitu yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan cedera jaringan akibat trauma abdomen. Untuk SLKI-nya yaitu tingkat nyeri dengan kriteria hasil, tingkat nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur meningkat, frekuensi nadi menurun. Untuk SLKI, untuk psikinya yaitu ada manajemen nyeri. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu resiko shock berhubungan dengan perdarahan internal akibat trauma abdomen. Untuk SLKI-nya yaitu status sirkulasi dengan kriteria hasil kekuatan nadi membaik, saturasi oksigen membaik, pucat membaik, akral dingin membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik. Untuk psikinya yaitu pemantauan cairan. Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas jaringan akibat trauma abdomen. Untuk SLKI-nya tingkat infeksi dengan kriteria hasil, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun. Untuk psikinya yaitu pencegahan infeksi. Kemudian untuk bab 3 penutup itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya, trauma abdomen cedera yang terjadi pada bagian perut yang bisa melibatkan organ-organ vital seperti hati, limpa, usus ginjal, dan pembuluh darah. Etologi trauma abdomen dapat terjadi dari trauma tajam dan tumpul. Nyeri adalah gejala klinik yang paling sering dikeluhkan pasien, diikuti dengan pendarahan per rektum, tanda-tanda vital yang yang tidak stabil, hingga adanya tanda peritonitis. Penata laksana dapat dilakukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dengan DPL Ovans dan CT scan, diagnosa keperawatan yang dapat muncul dari trauma abdomen yaitu nyeri akut, resiko shock, dan resiko infeksi. Yaitu saran untuk mengurangi resiko trauma abdomen, penting untuk menggunakan alat pelindung diri yang tepat seperti sabun pengaman saat berkendara.
dan pelindung tubuh dalam olahraga kontak. Trauma abdomen harus segera ditangani oleh tenaga medis trauma, terutama jika ada tanda-tanda pendarahan atau ketenangan pada perut. Pemeriksaan cepat dan penanganan dini dapat mencegah kematian atau komplikasi jangka panjang. Baik, saya kembalikan ke Mbak Okta. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 11. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar untuk memberikan maksimal 2 pertanyaan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih.